Saged anu Pak, seumpama dijarangkan bisa gede melek. Oke Mas. Sing Malang. Iya. Antisipasi hama. Kemarin saya dapat beberapa ini yang kayak tadi. Ini yang apa yang Mas kemarin? Ya, ini yang Kalau ini sampun kata hengkang. Nggih. 1, 2, 3. Oke, monggo Pak, petik Pak. Monggo? Iya. Monggo. Ini udah matang nggih niku? Nggih. Lumayan. Mas kalau gue mah. Nggih. Oke Mas. Sing Malang. Nggih. Iya. Saged anu Pak, seumpama dijarangkan bisa Gede. Keren ini keren. Kalau ini ada bijinya nggak Mas Eko? Ada bijinya Bu, masih ada bijinya. Cuma itu ukurannya lebih besar daripada Bismillahirrahmanirrahim. Nyok siji KR Jogja. Panen kita. Ayo ini kira Enggak panennya iya. kasih Mas itu biar merasakan. Kami milenial dan andalan yang membuat produk bagus ini pribadi. Ya, terima kasih. Saya Camat Kedawung, termasuk mewakili Muspika. Tentu saya apresiasi dan bangga sekali dengan keberadaan warga kami yang luar biasa. Kebetulan Mas Eko, selaku petani milenial, 4 orang dari Kabupaten Sragen, hanya 4 itu salah satunya ada di warga kami di Mojodoyong kebetulan. Dan yang paling utama ada juga Mas Win selaku petani andalan, satu-satunya petani andalan dari Kabupaten Sragen yang mendapatkan SK dari Menteri Pertanian, dan kebetulan juga di Mojodoyong. Dan yang paling unik, paling saya seneng adalah karena mereka ini kreatif, inovatif, yang bisa menjadi contoh teladan untuk para petani ataupun para anak-anak muda yang ingin masuk menjadi petani. Ini adalah contoh real nyata yang bisa kita berikan ke warga masyarakat, bahwa kita anak-anak muda ini atau khususnya para petani, selama kita ini mau berkreasi, berinovatif, nyatanya hasilnya luar biasa. Khusus di spesial bidang anggur ini saya juga tertarik karena kebetulan dulu saya Camat Sumberlawang ini sudah bersentuhan dengan dunia anggur waktu itu Mas Eka Plantasen. Maka saat saya masuk di Kedawung ini mendengar informasi dari teman-teman PPL yang luar biasa pendampingannya ke mereka berdua, bahwa di Mojodoyong ada anak-anak kita yang potensinya luar biasa Bu Camat, kaitannya dengan proses pembibitan dan perawatan anggur, termasuk kebunnya juga ada di sini. Maka kemarin saya sudah langsung turun di lapangan di rumahnya Mas Eko dan membuktikan bahwa luar biasa kaitannya potensi anggur yang akan ditanam di Mojodoyong khususnya, termasuk di wilayah Kecamatan Kedawung. Iklimnya juga cocok dan mendukung, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah desa juga. Kami mengarahkan kalau di daerah Karangpelem itu sudah ada sentra duren, kita juga mengajak pemerintah desa kira-kira tanah kas desanya yang kurang produktif bisa ditanami pohon-pohon anggur ini. Tadi sudah diwawancarai dengan seksama hasil dari proses pohon anggur ini, ternyata hasilnya sangat tinggi, besar ya, daripada padi ataupun tanaman yang lain. Ini salah satu pilihan yang tepat untuk para warga kami, petani kami, khususnya termasuk teman-teman dari pemerintah desa. Kira-kira tanah kas desanya untuk menggali PAD yang lebih bisa dikasih beberapa lah
ya untuk penanaman anggur ini. Nanti kita gandeng bersama-sama, bisa contoh dulu untuk pemerintah Mojodoyong yang selama ini mensupport mereka atau hasilnya sudah bisa terlihat sangat nyata. Demikian, terima kasih, kami sangat mendukung, mensupport sekali dengan kegiatan-kegiatan dua muda yang luar biasa di Mojodoyong ini. Terima kasih. Mas War, selama saya masih menjadi kades di desa Mojodoyong, apapun saya dukung sepenuh hati. Kemarin ya sudah dapat bantuan Bu Mas Eko. Lalu kalau memang lahannya kurang, nanti pemerintah desa menyiapkan tanah kas desa Mojodoyong masih luas. Selama saya masih menjadi kades, sepenuh hati saya dukung semaksimal mungkin, Mas War. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Harapan saya juga bisa menjadi justru tempat wisata anggur nanti untuk daerah Kedawung. Kita jadikan sentra Mojodoyong ini sekalian karena terintegrasi sama Karangpelem, Duren, ya kan spesial nanti. Ya makanya kita dorong, saat ini kan pemerintah mendorongnya luar biasa. Belum terlalu dikenal masyarakat Sragen, kita besarkan dengan nama Asosiasi Pembudidaya Anggur Sukowati, APASI. Kebetulan Ibu juga ngerawi Asosiasi Pembudidaya Anggur Sukowati. Oh, ini ada komunitasnya Tiap? Komunitas. Anggotanya berapa sekarang? Anggotanya ada 56 anggota. Cuma sebagian cuma sekedar penghobi, Pak. Jadi masih skala penghobi, cuma koleksi. Yang sudah punya kebun sendiri untuk budidaya? Budidaya sekitar 6 orang. Budidaya anggur untuk Sragen. Walaupun masih skala kecil. Kalau yang punya jenengan itu luasannya berapa pohon? Ini 1000 meter, 120 pohon, Pak. Nah, untuk kedepannya ini kita jadwalkan lagi, kita perluas, seperti Pak Warga tadi lihat di depan rumah tadi, sementara pembangunan greenhouse untuk perluasan lokasi. Itu sudah berumur berapa yang di belakang rumah sama-sama? Sekitar 7 bulan. Itu sudah panen, Pak? Sudah panen pertama. Untuk jenis anggurnya apa? Kebetulan jenis anggur impor kebanyakan yang dari Ukraina dan dari Israel yang kita adopsi dengan menggunakan batang bawah lokal. Pak, ada kendala atau kesulitan nggak dengan jenis budidaya anggur di sini? Kebetulan cuma Pak, cuma di sini kan curah hujan terlalu masih tinggi, jadi kita perluan untuk greenhouse naungan. Tapi kalau setelah diantisipasi dengan menggunakan plastik UV atau greenhouse, insya Allah aman. Dengan catatan kita memang seleksi memang anggur-anggur yang kita tanam itu yang graftingan, kita menggunakan yang bawah lokal yang memang sudah adaptif di daerah kita. Baru anggur impor itu kita sambungan yang di atas. Stek atau apa? Pak, dulu awalnya kok bisa memilih buah anggur untuk dibudidayakan di sini, awalnya gimana sih ceritanya dulu? Awalnya waktu itu cuma sekedar, memang dari dulu kan memang jualan tanaman, Pak. Terus kebetulan ketemu sama teman-teman yang penghobi tanaman anggur, tanaman koleksi tanaman, salah satunya anggur. Terus kita coba untuk budidaya nanam 1-2 pohon, ternyata berhasil dan tidak terlalu sulit untuk dikembangkan. Jadi kita nah, kalau memang prospek kenapa tidak diperluaskan gitu. Terus ini kita majukan, ini kita perkembangkan. Ada perawatan khusus atau obat-obat tertentu gitu? Jadi kalau anggur untuk penanganan hama dan penyakit saya kira seperti tanaman lainnya, Pak. Jadi penyakitnya ya itu mungkin jamur yang sangat mengganggu, dan juga organisme pengganggu tanaman seperti kutu dan sebagainya mungkin itu sudah biasa. Jadi sama saja seperti tanaman lainnya, nggak butuh perawatan, tidak butuh perawatan khusus sama rawan. Cuma ada perlakuan khusus untuk pemangkasan, Pak. Jadi memang anggur ini kan sebetulnya tanaman dari subtropis, kita adopsi di daerah tropis. Jadi kalau di subtropis mereka itu punya musim setak, musim gugur atau musim dingin. Jadi kalau di Indonesia di tropis
tumbuh sepanjang tahun. Jadi kita harus pangkas untuk pembuahan. Biasanya kalau nanam anggur tidak dipangkas ya cuma lemu, nelor saja, tidak ada buahnya nanti. Digundul itu malah buahnya Digundul, banyak ya Pak? Buahnya banyak. Pruning. Rasanya kroning. Pruning. Pak, itu membutuhkan berapa bulan dari penanaman pertama Sampai panen? Idealnya 6 sampai 8 bulan, Pak. Jadi untuk tahap pertama sekitar 1 hari HST sampai dengan 6 bulan itu fase vegetatif, fase pertumbuhan yang kita rawat untuk memang untuk biar menjalar dulu, biar besar batangnya dan sebagainya. Kalau sudah 6 bulan sudah siap kita pangkas untuk pembuahan. Jadi untuk anggur ini bisa diprogram kapan kita mau panen, kapan kita mau buahkan bisa. Asal kita jadwalkan untuk pruningnya.